Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing atau masih di rumah sakit atau di tempat perjalanan kita. Kiranya ibadah minggu ini minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 8 Agustus 2021 kita memperoleh sukacita dari Tuhan Yesus kita. Baiklah, kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh di tempat kita masing-masing. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tema minggu kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 27 ayat 7.
Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 172 ayat 2. Sesama dosaku oleh Tuhan alamimu daru nani lehoni asal maro aku salele Doa pengakuan dosa dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah, mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 5 ayat 5. Ibadah pasitoko untuk naklokosi Amoluan itu pakon tunahaleona
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Matius 23 ayat 23 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 229 ayat pertama. Sai martua das udena das saudurani Otana das umurut siana perseai das olo bagi huton Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari dalam kerajaan maut, dan dari sana akan datang kelak orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat. Horas Madihamu Amanginang, kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021,
minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon ma uhum dohot hasitongan. Warta pertama, peneguhan sidi khusus. Pada hari ini, Minggu tanggal 8 Agustus 2021, dalam kebaktian live streaming pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan peneguhan sidi khusus kepada Abigail Panggabean yang telah mengikuti belajar sidi khusus selama 3 bulan. Dan pada Minggu tanggal 15 Agustus akan diadakan peneguhan sidi khusus kepada Susi Borsinaga yang telah mengikuti belajar sidi khusus selama 3 bulan. Kiranya acara tersebut berjalan dengan baik. Warta kedua, pendalaman Alkitab atau PA seksi remaja. Pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, masuk pukul 18.30 WIB, seksi remaja akan melaksanakan PA remaja dengan topik Bersama Allah masa depanmu terjamin. Yeremia 21 ayat 11 sampai ayat 13. PA ini akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Cloud Meeting dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Kami menghimbau seluruh jemaat kategori remaja untuk dapat mengikuti kegiatan PA ini. Yang ketiga, Rabu Ceria Anak Sekolah Minggu. Gereja melalui seksi sekolah minggu akan melaksanakan kegiatan pelayanan Rabu Ceria Anak Sekolah Minggu. Sehubungan dengan kegiatan ini, maka yang pertama, mulai hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, renungan harian sekolah minggu 5 menit ditiadakan. Yang kedua, Rabu Ceria Anak Sekolah Minggu akan dilaksanakan mulai hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Dan untuk seterusnya akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Yang ketiga, setiap hari Minggu mulai tanggal 15 Agustus mulai pukul 11.30 WIB akan dilaksanakan pertemuan virtual melalui Zoom Meeting kepada seluruh anak sekolah minggu mulai dari kelas TKA sampai kelas 6 SD. Pertemuan ini dilaksanakan setiap kelas bersama guru sekolah minggu. Kami menghimbau seluruh orang tua untuk mengarahkan dan membimbing anaknya untuk mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, jemaat yang meninggal. Yang pertama, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 telah meninggal dunia Inang Irnawati Borusi Mamora, tutup usia 51 tahun 7 bulan. Meninggalkan Amang Jackson Panjaitan dari Wek Parserahan. Kita berdoa, semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 telah meninggal dunia Inang Ida Lumongga Boru Tampu Bolon atau Opu Lamsihar Boru, tutup usia 74 tahun 5 bulan. Meninggalkan Amang Basar Sumisar Siahaan dari Wek BS Taman Harapan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang ketiga, pada hari Kamis 5 Agustus 2021 telah meninggal dunia Inang Nyonya Y. Sindabutar almarhum, yaitu Sumaryati Boru Panggabean, tutup usia 70 tahun 10 bulan dari Wek Rambutan 1. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang keempat, pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 telah meninggal dunia Inang Nurhaida Borusitorus, tutup usia 67 tahun, meninggalkan Amang Perlindungan Sirait dari Wek Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kelima, surat ketetapan atau SK mutasi pendeta fungsional. Sesuai dengan surat ketetapan Eporus HKBP nomor 467 garing pendeta garing SK garing 04 garing 2021 memutuskan dan menetapkan pendeta Aris Suhendro Panjaitan STH menjadi pendeta resort di HKBP Resort Pringseu, Distrik 32 Lampung. Sehubungan dengan itu, maka yang pertama, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021
akan dilaksanakan acara pangucakonan Pendeta Aris Suhendro Panjaitan STH di HKBP Resort Pringseu, Distrik 32 Lampung, didampingi oleh Ketua Dewan Koinonia Sintua L. Simangunsong, Ketua Dewan Diakonia diwakili Sintua J. Siringoringo, Bendahara Huria Sintua S. Situngkir, Sekretaris Huria Sintua J. Manurung, dan rombongan dari jemaat. Yang kedua, bagi seluruh pengurus WEK atau jemaat seksi dari setiap kategorial dan pengangkur yang ingin menyampaikan tanda kasih kepada Amang Pendeta Aris Panjaitan STH dapat langsung mengirimkan kepada yang bersangkutan melalui nomor rekening Pendeta Aris Suhendro Panjaitan. Yang keenam, pemberitahuan dan ajakan menindaklanjuti instruksi Presiden tentang pelaksanaan PPKM darurat di Jawa, Bali dimulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 dan surat penggembalaan dari pusat nomor 1130/30/7/2021 tanggal 2 Juli 2021 dan distrik 8 DKI Jakarta nomor 308/D8 DKI/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan perpanjangan PPKM sampai tanggal 9 Agustus 2021 dan mengingat masih banyak jemaat yang terpapar COVID-19, maka dengan ini majelis dan anggota jemaat melaksanakan instruksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pelayanan di gereja masih menggunakan live streaming atau online, tidak on-site atau tatap muka sampai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, gedung serbaguna ditutup sementara. Yang ketiga, sermon perhalado dan calon guru sekolah minggu, konseling atau belajar sidik kegiatan remaja, naposo, tim doa belum dibuka, hanya melalui WA Group dan Zoom Google Meet. Keempat, pamasu-masuon dan partupolon bisa dilaksanakan dengan jumlah terbatas 25 orang, termasuk pelayan dan fotografer, serta membawa surat rapid antigen negatif. Yang kelima, ibadah minggu masih dilaksanakan secara live streaming tanpa on-site atau tatap muka. Yang keenam, PHD Paropuan, Pertanggungan WEK, dan PHD Amahuriah dilaksanakan secara live streaming tanpa tatap muka. Yang ketujuh, apabila ada perubahan kegiatan pelayanan akan diberitahu ke grup info sekretariat. Kedelapan, untuk informasi penting langsung menghubungi Pendeta Resort dan Sekretariat Huriah. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun isoman di rumah akibat terdampak COVID-19, doa kami kiranya Tuhan campur tangan dan memberikan kesembuhan serta memberikan kesehatan buat keluarga kita semua. Mari kita tetap semangat, tekun dalam doa. Kiranya Tuhan tetap menyertai, memberikan kesehatan dan berkat-berkat-Nya kepada kita semua. Demikianlah kami sampaikan pemberitahuan ini. Dimohonkan kerjasama dan perhatian dari semua perhalado dan anggota jemaat. Terima kasih. Jakarta, 7 Agustus 2021, Pendeta Resort HKBP Kramat Jati, Pendeta Dr. Ana C. Vera Boru Pangaribuan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini. Marilah kita memuji Tuhan dari bernyanyi buku ND nomor 750 ayat 1.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas untuk seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini, yang mengikuti ibadah dari tempat kita masing-masing. Kita menyambut firman Tuhan pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Harapan kami seluruh jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing, atau juga ada yang mengikuti ibadah dari gereja perihal acara peneguhan sidi khusus hari ini, semoga kita bersuka cita menyambut firman Tuhan, dan semoga kita di dalam damai sejahtera untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu 10 setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 22, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau. Masing-masing dengan senjatanya mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman modern ini, zaman sekarang ini, rasanya sulit kita menemukan orang
yang mau dengan sabar dinasehati, ditegur, atau diberi ajaran-ajaran. Cenderung orang ketika diperingatkan, dinasehatkan itu menutup telinganya, mengacuhkannya, tidak suka, tidak senang untuk dinasehati atau diperingatkan, enggan ketika dia sedang diperingati. Terlebih lagi mungkin ya anak muda, remaja, naposo yang belum berumah tangga, kalau sudah dinasehatkan orang tua, diperingatkan, tidak boleh begini, harus begitu. Biasanya ini anak-anak muda langsung menutup telinganya, menutup pintu kamarnya, langsung pergi, tidak sabar, bahkan tidak sedikit yang langsung merespon dengan sebuah nada keras atau mangalo kalau bahasa Batak. Padahal sebenarnya kalau kita boleh jujur, peringatan atau nasihat yang diberikan adalah karena seseorang mengasihi dia, karena seseorang menyayangi dia, sehingga dia dinasehatkan, sehingga dia diperingatkan. Itu adalah tanda sayang sebenarnya. Namun kembali lagi kepada awal, memang sedikit orang yang dengan senang hati ditegur atau diperingatkan. Terlebih lagi juga Bapak Ibu dan saudara-saudari, bila yang memberi peringatan itu adalah orang yang lebih muda daripada kita, biasanya kita kurang terima. Wah, dang dibotoh hodope manang aha, mamudai ho, biasanya statement ini akan muncul. Atau yang memberi nasihat kepada kita itu orang yang lebih rendah derajatnya, yang lebih miskin mungkin, orang yang tersisihkan lalu memudai kita, biasanya kita juga kurang terima bila diperlakukan demikian. Di dalam khotbah hari ini kita mendengarkan dimulai dari ayat yang pertama menjadi indikasi bahwa khotbah ini adalah sebuah peringatan, nasihat, firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada Raja Yehuda. Siapa Raja Yehuda yang memimpin pada waktu itu? Yaitu Raja Zedekia. Khotbah minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini berbicara tentang peringatan keras dari Tuhan Allah kepada Raja Yehuda, pegawai-pegawainya, dan kepada umat Israel atau masyarakatnya melalui seorang nabi yang dipanggil sejak masih muda. Siapakah itu? Nabi Yeremia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita boleh mengenali sejenak siapakah Nabi Yeremia sebenarnya di dalam khotbah hari ini. Ternyata Yeremia itu adalah seorang anak dari ayahnya yang bernama Hilkia. Ini kita boleh baca di Yeremia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di sana menjelaskan ayah Yeremia ini bernama Hilkia. Dia itu adalah keturunan imam. Dia itu berasal dari sebuah kota atau daerah yang bernama Anatot. Yeremia ini ternyata dipanggil sejak masih sangat muda. Hal itu menerangkan dari Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6, kalau kita baca di sana dijelaskan bahwa Yeremia dipanggil masih sangat muda. Sehingga ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia sepertinya tidak percaya diri. Dia menolak panggilan Tuhan. Saya akan bacakan Yeremia 1 ayat 6, ada sebuah seruan respon dari Yeremia berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya ini aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda." Inilah kata Yeremia kepada Tuhan. Yeremia sadar profesi sebagai nabi itu berat, terlebih di tengah bangsa Israel. Rasanya kurang etis, kurang wajar bila orang masih muda menasehati orang yang lebih tua. Primordialisme masyarakat Israel itu sangat tinggi. Dan Yeremia sadar akan hal itu, sehingga dia sempat menolak. Tetapi akhirnya Tuhan memakainya, terlebih untuk memperingatkan bangsa Israel, Raja Yehuda, dan juga pegawai-pegawai Yehuda. Itulah Yeremia. Lalu mari kita mengenali sejenak siapakah Raja Yehuda yang waktu itu mendapatkan peringatan keras dari Tuhan.
raja yang memerintah pada waktu itu, sehingga dikatakan di ayat yang ke-1 dikatakan di sana, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Siapakah Raja Yehuda yang waktu itu mendapatkan peringatan keras dari Tuhan? Yaitu Zedekia. Lalu kita bertanya, siapakah Raja Zedekia? Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita baca dari 2 Raja-Raja dan 2 Tawarik, di sana menjelaskan dengan sangat terperinci kejahatan-kejahatan Zedekia. Kita akan membaca daftar kejahatan Raja Zedekia. Dia adalah orang yang keras hati. Dia adalah orang yang suka melawan Tuhan. Zedekia adalah raja yang membiarkan penyembahan berhala itu terjadi di rumah Tuhan. Kita bayangkan, di rumah Tuhan dipakai jadi tempat menyembah berhala. Betapa luar biasa kejahatan Zedekia. Zedekia lah yang memimpin pada waktu itu, yang seharusnya dia mengayomi, menjaga rakyatnya, menstabilkan keadilan. Justru sebaliknya, dengan Zedekia keadilan dan kebenaran tidak terlaksana. Pada pemerintahannya pemerasan, perampokan, penindasan terjadi. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Yeremia. Karena kejahatan Raja Yehuda dan para pegawainya dan rakyatnya, maka Tuhan memperingatkan mereka, menasehatkan mereka dengan keras melalui Yeremia. Ayat yang kedua, kita melihat ada 3 komunitas yang ditegur oleh Tuhan. Yang pertama, diperingatkan kepada Raja Yehuda, yaitu Zedekia. Yang kedua, kepada pegawai-pegawainya. Yang ketiga, kepada rakyat yang melakukan penindasan. Inilah 3 unsur, 3 komunitas yang mendapatkan teguran daripada Tuhan. Peringatan keras ini yang diterima oleh mereka, oleh 3 komunitas ini tidak diindahkan, tidak dilakukan. Jadi ketika Yeremia memperingatkan mereka, mereka bukannya bertobat, bukannya berbalik, malah berkeras hati. Padahal kita melihat Bapak Ibu dalam khotbah ini ada tawaran. Kalau seandainya kalian melakukan, mendengarkan apa yang dinasehatkan dan diperingatkan oleh Tuhan, mereka mendapatkan suatu imbalan, suatu berkat. Tentu peringatan ini terjadi karena mereka melakukan ketidakadilan. Sebagaimana topik minggu hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Waktu itu mereka tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Yang ada pemerasan, yang ada penindasan, yang miskin semakin miskin. Para pendatang dianiaya, yatim piatu dan janda pun diperas. Tidak ada lagi kebenaran. Hukum sudah diputarbalikkan, bisa disuap. Yang miskin akan disisihkan. Orang yang salah dibenarkan, orang yang benar disalahkan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Moralitas bangsa Israel hancur, bobrok, terpuruk. Jadi Tuhan ingatkan mereka. Ada sesuatu hal yang menarik. Yang pertama, ternyata Tuhan itu tidak langsung menghukum mereka. Itulah hal yang sangat perlu kita pahami melalui khotbah ini. Bahwa Tuhan terlebih dahulu memperingatkan. Jadi Tuhan tidak langsung menghukum mereka. Diberitahu dulu, kamu ini salah, inilah ganjarannya. Jadi tidak langsung Tuhan hancurkan mereka. Berarti Tuhan mencintai mereka. Walaupun mereka sudah berdosa, Tuhan tetap mencintai mereka. Sehingga mereka diperingatkan. Begitu juga kita. Kita punya banyak dosa, kesalahan, ucapan kita sering tidak benar, pikiran kita sering jahat terhadap orang lain. Manang jojodo hita merdosa, marado pondongata, mergabus tu dongata, mengkhianati, atau bahkan di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimanapun keterpurukan hidup kita, tong doholong rohani debata di hita. Tuhan tetap mencintai kita. Ini yang kita boleh refleksikan dalam khotbah ini. Ternyata Tuhan tidak langsung leburkan itu
bangsa Israel dengan Raja Zedekia. Tidak, diperingati dulu, dinasehati dulu, asa mubah rohana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam khotbah ini pada ayat yang kelima kita akan melihat peringatan keras Tuhan melalui Nabi Yeremia. Apakah yang Tuhan inginkan? Apakah yang Tuhan harapkan harus mereka lakukan pada waktu itu? Apa yang Tuhan firmankan supaya mereka lakukan pada waktu itu, supaya mereka tidak dimusnahkan? Ayat kelima menjelaskan, yang pertama dikatakan di sana, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang kedua, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Yang ketiga, Tuhan minta, jangan engkau menindas. Yang keempat, jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Yang kelima, jangan engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. 5 hal inilah yang dituntut oleh Tuhan, lakukan ini. Bertobat, kerjakan ini. Dan bahkan ayat selanjutnya kita akan melihat kalau mereka melakukan itu semua, ayat yang keempat, Tuhan akan memberkati mereka. Saudara-saudari, silakan kita boleh melihat di Alkitab kita masing-masing, apakah yang akan mereka terima kalau 5 hal ini mereka lakukan, mereka kerjakan. Yang pertama dikatakan di sana, pintu-pintu gerbang istana akan berarak masuk raja-raja yang duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda, mereka dan pegawai dan rakyatnya. Artinya apa? Orang yang mau dinasehati, yang mau mendengar firman Tuhan, diberkati hidupnya. Ayat 4. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, nasihat Tuhan, diberkati. Tapi ada konsekuensi bagi orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak mendengarkan peringatan Tuhan sebagaimana yang mereka terima pada waktu itu. Ayat 5 dan ayat 7 menjelaskannya. Dikatakan di sana, kalau kalian tidak melakukan 5 hal itu, apa yang akan mereka terima? Pertama, istana ini akan hancur lebur, menjadi reruntuhan. Yang kedua, engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang, yang tadinya mereka subur, hidupnya bahagia, banyak berkatnya. Oh, ternyata hidupnya berbalik menjadi seperti padang gurun yang gersang, tidak punya apa-apa lagi. Yang ketiga, bahkan Tuhan menetapkan pemusnah-pemusnah untuk mereka dengan masing-masing senjatanya. Dan yang keempat, mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Inilah yang menjadi konsekuensi kalau tidak melakukan peringatan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah hari ini, melalui cerita tentang Raja Zedekia yang diperingatkan oleh Nabi Yeremia, dan mereka tidak mengindahkan peringatan atau teguran Tuhan itu, apakah yang dapat kita renungkan? Apakah yang dapat kita aplikasikan? Tapa husor-husor di bagasan roh hatta untuk kita lakukan? Yang pertama, sebagaimana seruan topik minggu hari ini, minggu 10 setelah Trinitatis, lakukanlah kebenaran dan keadilan. Inilah yang diminta untuk kita lakukan. Seperti apakah keadilan dan kebenaran yang diminta oleh Tuhan itu? Mari kita belajar dari keberanian Nabi Yeremia menyampaikan keadilan dan kebenaran. Keadilan atau uhum dalam bahasa Batak, Ibrani mispat, Yunani krino, judge, adil, yang berarti sama, tidak memihak, tidak berat sebelah. Jadi jangan berat sebelah, jangan memihak. Sudah tahu salah, tetap saja berpihak karena itu teman-temannya. Padahal kebenaran harus tetap jadi kebenaran. Jangan berat sebelah. Kalau ke si A lebih mengasihi, padahal sama harusnya. Di tengah keluarga ada 2 yanakonna, humolong dorohana tu si siakangan ni sarana, molo siap pudan manang tu siap pudan. Harus sama rata, adil. Karena di tengah rumah tangga mungkin sering juga
terjadi ketidakadilan. Molo tu boruna apalagi kaum bapa ate molo amaon molo tu boruna luar biasa do holongna. Dibangi do pehepeng na 300.000 dileod doi molo adong. Ale molo tu anakna kan dang pola hatop dileon ikon dipangi do terus molo tu borunai bah dang tu dia ho borunin na tor dipaka luar do sian katung nai dopeti tor dileon uang jajan. Kadang juga di tengah rumah tangga, di tengah keluarga terjadi ketidakadilan. Ya, bagi keluarga yang mengalami itu, semoga khotbah ini menginspirasi kita semua dan setelah ini tidak terjadi lagi ketidakadilan. Atau juga dalam kondisi-kondisi tertentu banyak sekali sering terjadi ketidakadilan di tengah gereja, di tengah masyarakat, negara kita barangkali. Dan terlebih kita masuki bulan Agustus untuk memperingati kemerdekaan. Kita juga berdoa untuk keadilan di negara ini supaya jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kebenaran, apa yang Tuhan mau supaya kita melakukan kebenaran, dikatakan di sana kalau kebenaran dalam bahasa Bataknya hasitongan, sedekah dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Perbuatan yang baik yang dilakukan melalui proses yang lurus, tidak bengkok, tingkah laku yang benar. Keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, sungguh-sungguh, tidak mengada-ada, jujur, itulah yang namanya kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran. Inti dari kebenaran adalah apa? Kejujuran. Dipangi dodo tuhita sadarion amang inang marhiti tobing mingguon, jadilah orang-orang yang jujur. Hidup dalam kebenaran berarti hidupnya jujur, tidak suka mergabus, tidak suka berbohong. Siapapun kita, kaum istri, kaum bapa, isi dulu najot-jot mergabus, apalagi persoalan keuangan, dang pola diboto, inatai, dang pola iboto, amatai, apa isukun, dangi naidok, itu juga suatu kebohongan. Atau anak kepada orang tua juga. Jadi jangan kita terlalu jauh mengaplikasikan ini karena di tengah keluarga juga sering terjadi ketidakjujuran, ketidakbenaran. Nah, Tuhan kita meminta hari ini jadilah orang yang jujur, apa adanya, menciptakan kebenaran yang sesungguhnya. Suruhan untuk melakukan kebenaran dan keadilan ini adalah untuk kita semua. Dang holan pemangku tohonan ruas ni huriape ikon dohot do laho mangulahoni, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Kalau ada yang salah ditegur. Kalau memang dia tidak benar ditegur. Itulah juga melakukan kebenaran. Tetapi yang selanjutnya di dalam kehidupan kita juga apa yang dapat kita aplikasikan melalui khotbah ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan binasa jika tidak mau diperingatkan. Saya kembali kepada pengantar awal tadi. Sering orang tidak mau dinasehati, tidak diperingatkan, tidak mau mengindahkan peringatan-peringatan. Ingatlah, orang yang tidak mau mendengarkan peringatan, nasihat, apalagi firman Tuhan, hidupnya akan binasa. Mari kita bercermin dari Raja Zedekia dan rakyat Israel, Raja Yehuda dan bangsa itu pada waktu itu. Mereka tidak mendengarkan peringatan Nabi Yeremia. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa yang mereka dapatkan konsekuensinya? Yeremia 39 ayat 2. Bapak Ibu boleh mengikutinya di rumah masing-masing melalui Alkitab kita. Dikatakan di Yeremia 39 ayat 2 bahwa pada masa pemerintahan Raja Zedekia yang ke-11, tahun yang ke-11, terjadilah apa yang dinubuatkan oleh Yeremia itu. Hukuman bagi mereka karena tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Apa? Ternyata mereka dikepung oleh Babel. Lalu Babel ini bersama pasukannya menyembelih anak-anak Zedekia di depan mata Zedekia. Dibunuh anak-anaknya. Ini raja yang angkuh ini mendapatkan hukuman Tuhan. Lalu apa lagi yang mereka dapatkan? Dikatakan di sana di ayat 3, Yeremia 39 ayat 7, mata Zedekia ini dibutakan. Lalu dia dibelenggu, dirantai dia, dibawa ke Babel. Yang tadinya angkuh, tidak mau dengar peringatan Tuhan. Oh, ternyata dia dihukum oleh Tuhan. Matanya dibutakan oleh penyerang dari Babel. Dia diikat, dirantai, menjadi tawanan.
Lalu dikatakan juga pembesar-pembesar Yehuda yang angkuh itu, pegawai-pegawainya yang sombong itu karena punya jabatan, itu pun disembelih di depan mata Zedekia. Nubuatan Tuhan terjadi yang disampaikan oleh Yeremia. Kemudian dikatakan ayat 8, 39 ayat 8, orang-orang Kasdi membakar istana raja. Perumahan rakyat itu dibakar habis oleh api. Mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Bahkan rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo dihancurkan juga. Itu terjadi karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Khotbah ini yang kedua mengajak kita untuk merefleksikan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kasihilah musuhmu, ya kasihilah musuhmu. Kalau kita mendengar firman Tuhan, lakukanlah kebaikan, belas kasih kepada orang kecil, lakukanlah itu. Jadi apa yang kita baca di firman Tuhan ini, itu yang harus kita lakukan. Itu semua nasihat Tuhan untuk kita. Dan akan ada waktunya, amang inang, cepat lambat. Memang ketika Nabi Yeremia memberitahukan nubuatan itu kepada Raja Zedekia, tidak langsung terjadi hari itu. Berapa tahun lagi? 11 tahun lagi baru terjadi. Jadi perbuatan kita yang jahat, angkuh kita, sombong kita, memang tidak sekarang langsung terjadi, tapi mungkin akan terjadi beberapa tahun ke depan, sebagaimana yang kita saksikan dalam khotbah hari ini. Maka kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran, amang inang. Lam tapature mah parngulota, hindari sikap tinggi hati, angkuh jauhkan dari diri kita. Tidak mau mendengar, merasa hebat, merasa paling pintar. Seperti Raja Zedekia dan para pegawainya, ternyata mereka dihancurkan oleh Tuhan. Mari hidup dengan rendah hati. Saling menerima kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang luar biasa dalam hidupnya, menonjol. Tidak mungkin. Kita ini sama semua di hadapan Tuhan. Kalau ada yang kurang di tengah keluarga, mari saling bicara, unang gabi perbedaan. Apalagi untuk anak-anak muda yang sudah tidak mau ini biasanya mendengar peringatan nasihat orang tua. Hati-hati, kalau orang tua memberi nasihat, didengarkan. Jangan langsung melawan. Ah, mama ini, bapak ini gak ngerti perasaanku. Torina tong didokan, malah tak mepitui ditor di kamar dan ngulo mangan kita duna susah kan ujung naga bidang ngulo be di leon akapuda. Tidak, anak muda-mudi kalau mendapatkan peringatan dari orang tua didengarkan, karena tidak ada orang tua yang mengarahkan kepada hal yang buruk atau jahat. Inilah aplikasi yang kedua melalui khotbah ini. Dan kita semua manginang, mari kalau hidup kita belum jujur, hidup kita masih tinggi hati, angkuh, lam tapasarema dirita. Karena hukuman Tuhan itu pasti akan terjadi pada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang ketiga, yang terakhir, melalui khotbah hari ini, kita juga diminta di dalam khotbah hari ini, renungan hari ini, supaya kita melakukan belas kasih. Dari semua yang Tuhan peringatkan ayat yang ketiga itu, 5 hal yang harus mereka lakukan, intisarinya apa? Melakukan belas kasih, hanya itu. Melakukan belas kasih, mercy. Ulaon para seni rohawan, a feeling of heart. Kita diminta untuk melakukan itu. Mari amanginang di tengah pandemi COVID-19 saat ini, lakukan belas kasih kepada siapapun. Mendoakan orang-orang yang sedang berkesusahan. Tapi kalau amang inang memiliki kelebihan atau ada yang boleh kita bagikan, khotbah ini menggerakkan kita semua untuk berangkat. Pergilah, bagikan yang bisa kita berikan. Ya bolehlah kita misalkan bisa ke warung Padang membeli hanya 10 bungkus, lalu kita bagi-bagikan kepada orang-orang di pinggir jalan sana yang hanya meminta-minta atau yang hanya tidak bisa melakukan apapun. Atau boleh hal lainnya yang boleh kita lakukan, amang inang banyak sekali. Lakukanlah belas kasihan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Hiduplah dalam keadilan dan kebenaran, hiduplah dalam belas kasih. Mari kita merubah hidup kita menjadi lebih baik. Semoga dengan khotbah ini iman kita diperteguh. Semoga dengan khotbah ini amang dan inang semakin diperkuat untuk melakukan firman Tuhan. Semoga dengan khotbah ini kita mendapatkan kekuatan baru menghadapi realita hidup yang sedang kita lalui. Kami mendoakan seluruh jemaat yang sedang sakit, Tuhan beri kesembuhan, tetap semangat amang dan inang, atau muda-mudi, saudara-saudari yang sedang terbaring lemah, jangan menyerah, Tuhan memberi Anda kesembuhan. Bagi saudara-saudari yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan di
pada saudara-saudari tepat pada waktunya, yang mencari jodoh, pasangan hidup juga kiranya Tuhan memberikan, jangan putus asa. Bagi saudara-saudari juga yang sedang bergumul ekonominya terpuruk, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar, berdoalah kepadanya. Terlebih untuk saudara yang akan menyaksikan iman hari ini, untuk saudari Abigail bersama keluarga yang hadir, kiranya juga hari ini menjadi hari yang istimewa untukmu, menyaksikan iman di hadapan Tuhan, dan tetap pegang imanmu teguh, lakukan keadilan dan kebenaran, sebagaimana dimintakan firman hari ini. Saudara-saudari, kiranya firman ini memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan-Mu yang menyertai hidup kami. Terima kasih di minggu hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis, kami mendengarkan khotbah, peringatan, nasihat. Dan kami merenung Tuhan, mungkin kami juga sering mengabaikan nasihat atau peringatan-peringatan dari-Mu. Janganlah biarkan hati kami menjadi keras dan beku, tidak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran, karena ditutupi oleh keangkuhan kami. Jadikan kami orang yang semakin rendah hati. Kami belajar seperti Raja Zedekia yang mendapatkan peringatan keras dari Nabi Yeremia, melalui Nabi Yeremia yang disampaikan, yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan mereka tidak mengindahkannya. Tuhan, hari ini kami belajar supaya kami mau mendengarkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dapat mewujudkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan Allah, kami semua dalam hidup kami, keluarga atau pribadi kami. Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu dari kategori sekolah minggu, remaja, naposo, Ama-ina dan lansia, berkati mereka semua dengan segala pergumulannya, pendidikan, yang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja, mencari pasangan hidup. Tuhan berkatilah mereka semua. Kami juga teringat kepada saudara-saudari kami ya Tuhan Allah yang bergumul, biarlah Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka. Dan kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, karena Tuhan telah memanggil orang yang dikasihi di tengah keluarga mereka. Berkatilah ya Tuhan Allah keluarga besar Amang Jackson Panjaitan, keluarga besar Amang Basar Sumisar Siahaan, keluarga besar yang ditinggalkan Nyonya Sinabutar Boru Panggabean, dan keluarga besar Amang Perlindungan Sirait. Berkatilah mereka semua karena mereka mengalami kedukaan, kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan, dan Tuhan memberkati keluarga agar tetap di dalam kondisi sehat walaupun menghadapi kedukaan yang besar. Engkau akan gantikan duka cita mereka menjadi sukacita di waktu yang tepat. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah. Secara khusus jemaat-Mu ya Tuhan, kami akan mendoakan nama mereka yang sedang dirawat pemulihan di rumah mereka masing-masing. Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Sintua LLR Boru Sormin, Nyonya Nenggolan Boru Gultom, Nyonya Pendeta Jesia Haan Boru Hutagalung, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Nyonya Panjaitan Boru Silalahi, Sopar Panjaitan, Nyonya Tambunan Boru Nenggolan, keluarga Emanalu Boru Silaban, keluarga Jesia Haan Boru Simancuntak, Jesi Payung, Nyonya Jesi Payung Boru Simancuntak, Stephen Sipayung, Kiki Sipayung, Marta Boru Tampu Bolon, Nyonya M Tambunan Boru Simancuntak, M Manik, Nyonya Manik Boru Situmorang, Murni Boru Manik, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, Amang TN Sitorus, Henry Lumban Gaul, Ani Lumban Gaul, Insinyur J Lumban Gaul, Anastasia Boru Sitohang, Diana Boru Sitohang, Opung Pahala Boru Munte, Nyonya Silitonga Boru Hutagaul, keluarga Marpaung Boru Lumban Gaul, Opung Amora Doli, Boru Lumban Gaul, Opung Amora Boru, Nyonya Lumban Gaul Boru Sitohang, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus,
P. Lumban Tobing, Nyonya Tobing boru Hutapea, Mutiarawati boru Lumban Gaul, Martin Simanung Khalid, Nyonya Sintua Simamora boru Aritonang, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, M. Marbun, Nyonya Nadeak Sintua boru Brutu, C. Tambunan, R.S. Pardede, Nyonya Simbolon boru Simanjuntak, BMP Marpaung, Nyonya G. Lumban Gaul boru Sirait, Nyonya Sinaga boru Lumban Gaul, Jessica boru Marbun, Cesianipar boru Silalahi, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Nyonya Panggabean boru Tagalung, Nyonya Sintua Dr. P. Napitupulu boru Sitompul, Nyonya Tambunan, Sintua R. boru Simanjuntak, Deva Sinaga, Nyonya T. Sinaga, Sintua P. boru Sihotang, Lucianti boru Sihotang, Jessica Marsaulina boru Sinaga, Christian Hutagalung, Kristabella Hutagalung, TP Aritonang, Nyonya SBP Siregar, boru Siahaan. Dan kami berdoa bagi jemaatmu yang sedang dirawat di rumah sakit. Nyonya Simanjuntak boru Tobing, Lucis Margareta boru Simanjuntak, Nyonya Pendeta Panggabean boru Sinaga, Marolop Silaban, Nyonya Purba boru Silaban, Marvel Manalu, Nyonya Manurung boru Dolok Saribu, Cornelius Marpau, Nyonya Simamora, Sintua boru Malau, Tahan Sinaga, Nyonya Napitupulu boru Marbun, Simon Tambunan, Martin Manurung, Jonathan Panjaitan, Darel Hamonangan Hasibuan, Pendeta Ernawati boru Hasugian, David Nenggolan, Esther boru Nenggolan, Manimbul Sihite, W. Simanjuntak. Tuhan, kami membawa mereka semua yang kami sebutkan atau yang tidak dapat kami sebutkan yang sedang terbaring lemah dan sakit. Beri mereka kesembuhan, beri mereka kekuatan. Kami percaya Tuhan hadir memberkati kehidupan mereka melalui obat, makanan, minuman, medis yang membantu, para medis yang membantu menjadi jalan Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka yang dirawat di rumah sakit, di Wisma Atlet, akan pulang dan akan memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Berkati keluarga yang menjaga, beri mereka juga kekuatan dan kesehatan. Kami percaya penyembuhan daripada Tuhan sedang bekerja atas hidup mereka. Tuhan, inilah doa kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, seluruh parhalado yang melayani di gereja HKBP Keramat Jati ini. Berkatilah kami dalam kesatuan hati untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah. Kami mohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan QR Code yang sudah ada di layar kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan, menyampaikan persembahan dengan sukacita dari buku ND nomor 248 ayat 1 sampai ayat 3. Kita masuk pada acara peneguhan CD khusus. Sewaktu kita bernyanyi dari buku ND nomor 466 ayat 1, kami memohon yang mau CD untuk berdiri di tempat. Mari kita bernyanyi.
asli rohani. Ai hulu o Bethlehem nasa diriki. Hamu naih na holongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata. Na mamereng terus du bagasan rohamuna. Dohot di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Dang tarbahek kamu be marsidalian sogot diari parhumani. Molo ingot rohamuna diaka ari ningolumuna naung salpui. Tama madok moleate hamu tu debata. Alani sude asini rohana. Jala molo dingot tamu aka pambahenan muna nasoture. Tama marsak behamu sadarion marningoti. Buan hamuma luhutna tu Tuhan Yesus. Asa disesa i ala ni mudarna nause humokop pardosa nama nopoti dosana. Alai paubah hamuma rohamuna uhut puka hamuma parange nai baru olat ni sadarion. Asa dalanan muna dalan na gogoti. Na marhapatean tu hanguluan si saliling nililingna. Atong alusi hamuma na husukunon di jolo ni debata dohot di jolo ni akadongan na pungu dison na parjolo. Di parhatutu rohamdo hata ni debata na ginurhomu na selaon holanido dalan tu hanguluani alusna di parhatutu rohakku do. Di parhututun do rohakku do. 2. Olo doho sian nasa roham tumudalhon salhut dosa jala olo doho tujulwanon manguton hatani debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna naolo doau. Naolo doau. Tolu olo doho makahanguluhon hapursiaun nasitongi nah tidakon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan narobi dot di padan nai baru alusna naolo doau. Atong marpada do hamun waing dohot debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningot salut nai asalam hot haporsion muna martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami suru mato di porbadia turuhan nami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulok kami ma rohanami bahen ingananmu olat nyon rodi saliling nililingna. Surat ton jala sahapi ma tusi sude nang holoi hami. Sai paujung ma ulaun na pinu kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena unang tuhamaguan sogot manang ise siak kamyon. Togu jala iring-iring mahami ganupari asa saat kami tuhanguluan nasora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dakko kamu majolo ha porsion muna. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na so hatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anaknya di debata Jehovah na sasadai. Imanatinu buan sia Maria na gabe-gabean sia to di porbadia andora so habubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman isilatus. Namate tarpajal do ibana di au pinar silang. Na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluon.
nama naik tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jehoba amanai pargogo na soha tu dosani disi doi bana pa imamu laksogot tu tanaon lau mau kumi halak na mengulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akana badia dohot dihasesan dosa dohot diatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni nang halak mate ro dihangoluan na sora sudah amin. Mulyate. Maju ke depan. Hata si paingot tu Abigail mida my love Vetri Theodora tertulis dalam Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Jaloma pasu-pasu nasian Tuhan debata amatai, dot anakna Tuhan Yesus Kristus, dot ton di porbadia. Sai didongani mahamu, maralohon nasa najat, jala dipargogoi mahamu, patupahon nasa nadenggan. Amin. Hamu akka na pinarhamaul ni debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mangaton parpadanan na badiai na argasi tutudo hamu ditobus unang oloy hamu be dosa dot sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi asal ma toktong rohamuna tu ibana jala togehononna dohamu masuk tu harajaon banua gijangi martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang asi maruham dinasida akan napinasat nuaing tuho seramoti ma nasida marhite-hite to di porbadia sai pahot ma nasida di bagasan padan naung niolon nasida nakin sai parbadiai ma nasida di bagasan hatam asa terida haporsyon nasida tu jolwanon marhite-hite parange nadenggan. Amin. Tapa ujung ma ulauta marede mahita bernyanyi buku Ende nomor 150 ayat 1. Tuhani Rajaku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan harus terimamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu untuk Amang Inang, saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming Minggu 10 setelah Trinitatis hari ini. Kami seluruh full-timer, pelayan, multimedia, pemain musik, song leader mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.